Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter dalam Islam sendiri yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter yang meliputi bentuk pengendalian besaran moneter atau suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter juga dapat diartikan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Dalam sistem moneter konvensional dan sistem moneter Islam memiliki perbedaan, di mana dalam sistem moneter konvensional, instrumen yang dijadikan alat kebijakan moneter pada dasarnya ditujukan untuk mengendalikan uang beredar di masyarakat adalah dalam bentuk bunga. Sementara dalam Islam tidak memperkenankan adanya instrumen bunga di dalam pasar. Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi. Dengan demikian, para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasi pada masyarakat. Selanjutnya, kebijakan moneter sendiri terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif, dan kedua, kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif yaitu langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Sedangkan untuk kualitatif yaitu ada dua, pengawasan pinjaman secara selektif. Maksudnya menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Yang kedua, pembujukan moral. Nah, maksudnya di sini bank sentral menghimbau atau membujuk kepada bank-bank untuk melakukan suatu hal yang diarahkan. Misalnya, pada saat terlalu banyak jumlah uang yang beredar, bank sentral membujuk kepada bank untuk mengurangi penyaluran kreditnya. Kebijakan moneter sendiri merupakan instrumen penting kebijakan publik dalam sistem moneter ekonomi, baik konvensional maupun Islam. Namun, perbedaan yang lebih mendasar terletak pada tujuan dan larangan bunga dalam Islam. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah yang dimaksud itu bagaimana? Nah, di situ ada dua dimensi, yaitu yang pertama, kestabilan nilai rupiah terhadap harga-harga barang dan jasa, di mana yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Dan yang kedua yaitu terhadap nilai tukar rupiah, yaitu keseimbangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran. Nah, sasaran itu seperti uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Di mana dalam moneter Islam juga memiliki sasaran-sasaran, yaitu yang pertama, mewujudkan kesempatan kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial, ekonomi, dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang sepadan. Yang ketiga, menjaga stabilitas mata uang negara. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip kebijakan moneter. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kekuasaan tertinggi hanya milik Allah, dan Allah adalah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah.
Dan oleh karena itu, saudara-saudara yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudara yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun, karena kekayaan harus terus berputar dan bermanfaat. Yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antar individu dalam perekonomian dan menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu. Lalu ada instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam Islam, di mana menurut Umar Capra, mekanisme instrumen kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah Islam harus mencakup beberapa elemen, yaitu yang pertama, target pertumbuhan M dan M0, di mana setiap tahun Bank Sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. Yang kedua, saham publik terhadap deposito atas unjuk atau uang giral, di mana dalam jumlah tertentu demen deposit bank-bank komersial harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan. Yang ketiga, ada cadangan wajib resmi, di mana bank-bank komersial diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di dalam bank sentral. Selanjutnya ada pembatasan kredit, di mana kebijakan menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersial. Yang kelima, alokasi kredit yang berorientasi pada nilai. Maksudnya, realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang terakhir pembahasan kita yaitu implementasi dari instrumen kebijakan moneter Islam yang ada di Indonesia, di mana BI menjalankan fungsi bank sentral dengan instrumen-instrumen yang sebagai berikut. Yang pertama, giro wajib minimum atau GWM, di mana simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Yang kedua, sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau sertifikat IMA, yang merupakan instrumen yang digunakan oleh bank-bank sentral yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI, di mana Bank Indonesia instrumen Bank Indonesia sesuai dengan syariah Islam, di mana SWBI yaitu bisa digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana menitip dana dalam jangka pendek. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.